Selamat Paskah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah keluarga hari ini. Dan pembacaan Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah dengar, bahkan mungkin saja kita juga pernah berkata begini, jangan saya lah, saya kan tidak mampu. Saya kan tidak pandai bicara, apalagi khotbah. Kalimat ini seringkali dipakai untuk menolak panggilan Tuhan menjadi seorang pelayan. Dengan pemahaman bahwa menjadi pelayan itu harus pandai berbicara, pandai berkhotbah. Padahal, Bapak Ibu Saudara, belum tentu orang yang pandai berbicara itu bisa menjadi pelayan yang baik. Contoh, bukankah orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta adalah orang-orang yang pandai berbicara? Lalu apakah orang-orang yang seperti ini bisa disebut pelayan yang baik? Alasan tidak pandai berbicara juga pernah dipakai oleh Musa untuk menolak panggilan Tuhan. Setelah diberikan jaminan penyertaan dan keberhasilan di pasal yang ketiga dan melihat kedahsyatan mujizat Allah di pasal yang keempat, tetap tidak membuat Musa berubah. Ia tetap tidak mau ke Mesir. Mari kita lihat kembali latar belakang kehidupan Musa. Pasti semua kita sudah tahu bahwa Musa ditemukan oleh putri Firaun di Sungai Nil dan diangkat menjadi anak. Sejak kecil, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kita bisa bandingkan itu dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Dan selama 40 tahun tinggal di Mesir, Musa juga sangat mengerti bagaimana gaya kepemimpinan Firaun yang menganggap dirinya adalah Allah dengan sifat otoriter, tangan besi, dan diktator. Dan tidak mungkin Firaun akan membiarkan dia hidup. Jadi Musa menolak panggilan Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-10. Kita tidak tahu apakah Musa betul-betul cacat dalam komunikasi, ataukah sebetulnya ada alasan lain. Walaupun Musa mengalami masalah dalam berbicara, bukan berarti Musa tidak dapat berbicara sebab ia tidak bisu. Dan setidaknya dia mampu bercakap-cakap bahkan berbantahan dengan Tuhan. Lalu apa maksudnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, permasalahan Musa juga seringkali adalah permasalahan kita. Contoh, banyak kali mulut kita begitu cerewet, apalagi jikalau itu bicara tentang mengomentari kesalahan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Kita begitu bersemangat dan terus mengomel sepanjang hari tanpa lelah. Lihatlah apa yang terjadi pada saat ini. Di tengah pandemi, orang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, si B, dan seterusnya. Jikalau disuruh untuk menyatakan kebenaran, mulut kita rasanya menjadi bisu dan berat. Bahkan kita membela diri dan seterusnya. Jadi mari kita belajar untuk selalu mengatakan yang benar dengan mulut kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana tanggapan Tuhan ketika Musa menolak panggilan Tuhan. Bagi Tuhan, alasan Musa ini tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Sebab kata Tuhan kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat yang ke-11 dan ayat 12, Tuhan kembali memerintahkan Musa. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti akan memampukan. Dan Musa tidak memiliki alasan lagi karena dia tahu benar. Allah Israel adalah Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Musa menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Allah membuat api, namun tidak menghanguskan rantingnya. Membuat dan menjadikan ular dari tongkat. Dan membuat tangan menjadi kusta dan disembuhkan kembali.
Musa yakin betul akan kuasa Allah. Dan Musa meyakini penuh bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 13, Musa berterus terang dan berkata, "Utuslah siapa saja yang patut, asalkan jangan saya." Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Allah murka. Kekerasan hati manusia seringkali harus diperhadapkan dengan murka Allah untuk merubahnya. Seperti seorang anak yang terus menolak didikan, teguran, nasihat orang tuanya, dan setelah orang tuanya menghajar dia, barulah anak itu menurut. Penting untuk kita ingat bahwa kalau kita terus menolak panggilan Tuhan, maka Tuhan bisa murka, bisa marah kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ada satu hal yang membuat saya terharu dengan firman Tuhan hari ini. Walaupun sebetulnya ini menarik, ini penting untuk kita. Sebetulnya Allah sanggup memanggil orang lain. Allah memiliki jutaan cara untuk menggenapi rencananya atas orang Israel. Tetapi kita lihat, Musa tidak dibuang oleh Tuhan, melainkan Tuhan tetap mengutus dia. Dalam murkanya, kita melihat kasih-Nya kepada Musa. Allah memberikan kesempatan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini terkadang ketika kita hendak melakukan sesuatu atau menghadapi sebuah pergumulan, bisa muncul perasaan tidak mampu, perasaan ingin menyerah. Kita bertanya, apakah aku sanggup menghadapi? Apakah aku sanggup melalui dan menjalani kehidupan ini? Seperti halnya situasi kita pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang karena ketakutannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan, kelemahannya, akhirnya berputus asa. Akhirnya lebih banyak menyalahkan orang lain. Bahkan yang paling parah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ketakutan banyak orang kehilangan kasihnya satu kepada yang lain. Karena takut terjangkit virus corona, orang mulai berprasangka satu dengan yang lain. Ketakutan melihat saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 18 harusnya mengingatkan kita bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa sekalipun bagi manusia mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam seluruh kelemahan, keterbatasan kita sekalipun, Tuhan bisa membuatnya menjadi sesuatu yang besar ketika Dia menyertai kita. Oleh karena itu, untuk dapat keluar dari ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan kita, perasaan tidak mampu, andalkanlah penyertaan Tuhan. Mari kita ingat selalu, kalau Tuhan Yesus yang menyertai kita, selalu ada yang bisa kita berikan untuk orang lain. Selalu ada yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan apapun yang kita berikan itu pasti sangat berharga di mata Tuhan. Asalkan kita melakukannya dengan sepenuh hati dan semampu kita. Jadi jangan pernah merasa tidak mampu. Walaupun mungkin kita punya sedikit. Atau mungkin kita tidak sepandai dan sehebat orang lain. Tapi kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menghargai, Tuhan pasti memberkati. Karena itu andalkanlah penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh tetap dipelihara, diberikan kekuatan dan kesehatan, nafas hidup untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini.
Ya Bapa, di dalam surga kami datang bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk mengerti dan memahami dengan sungguh bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih dan penyertaan-Mu selalu nyata, dan Engkau mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh berpegang hanya kepadamu, mengandalkan Engkau setiap waktu. Kami sadar kami lemah, kami terbatas Tuhan. Ada begitu banyak kekurangan, bahkan ada begitu banyak dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang nyata dalam peristiwa Paskah, kemenangan bagi kami mau diyakinkan bahwa kami sudah diampuni, kami dilepaskan, kami dimenangkan dalam kuasa Kristus yang penuh kemenangan. Karena itu biarlah kami boleh jalani kehidupan beriman kami dengan tetap setia kepadamu, dengan tetap mengasihi di tengah situasi kehidupan saat ini, dan tetap melakukan apa yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, di dalam surga kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan mereka yang harus ada di garis terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Terlebih khusus para dokter dan perawat, Tuhan menolong menopang mereka semua. Keluarga-keluarga yang mengalami duka cita oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan menolong juga mereka, menghiburkan mereka. Bahkan mereka yang harus dirawat di rumah sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu GPIB Immanuel di Batam, Engkau menyertai, Engkau menopang, Engkau menguatkan, sehingga apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami tidak takut, kami tidak menjadi lemah, tapi kami berpengharapan hanya kepada Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus berlimpah dalam syukur, dalam pujian, dalam segala hal yang Tuhan sudah berkati bagi kami. Tuhan, berkatilah seluruh gerak langkah pelayanan gereja-Mu pada saat ini. Engkau menopang kami semua dalam pelayanan yang terus kami kerjakan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah, kami berdoa kiranya Engkau juga hadir, terus memampukan kami menjadi saksi-Mu. Ketika dalam situasi seperti ini, yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami juga boleh menjadi alat kesaksian-Mu, menyatakan kasih-Mu. Walaupun Tuhan ada ketakutan dalam hati kami, ada kegentaran dalam hati kami, tapi kami percaya kasih-Mu yang besar akan melenyapkan ketakutan kami untuk juga boleh bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.